Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teman-teman. Pada hari ini kita akan beribadah di Explosion. Sebelum kita memulai ibadah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kasih ya Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami bisa beribadah lagi walau lewat ibadah online. Berkatilah ibadah kami agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na.
guys, apa kabar? Pastinya luar biasa. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Didik kami, pimpin kami untuk kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Supaya kami boleh menjadi terang-Mu dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan bahas dengan sebuah tema yang bertemakan You Are Good. Betul, setiap manusia pasti punya masalah atau punya kesulitan. Dan itu kita boleh alami, bahkan hampir seluruh dunia merasakan. Di dunia bagian manapun merasakan bagaimana COVID-19 menyerang setiap manusia. Dan di negara-negara punya persoalan yang sama, bahkan mengalami keterpurukan secara ekonomi, finansial, dan juga lain-lainnya. Di dalam kehidupan rumah tangga berkeluarga, ternyata ini juga punya masalah besar. Kita dapatin banyak, ada riset bilang bahwa tingkat perceraian meningkat dengan drastis. Karena apa? Karena hari-hari kemarin, di dalam 2 tahun ini masa pandemi, banyak orang berproses dengan kesulitan ataupun masalah. Nah teman-teman, nggak satupun orang di muka bumi ini yang kebal dengan masalah atau persoalan. Karena setiap orang punya persoalannya sendiri-sendiri. Tetapi ingat, persoalan seseorang tidak bisa kita ratakan atau samakan rasanya dengan persoalan kita. Karena masing-masing punya persoalannya sendiri. Sebab itu kita tidak bisa main hakim sendiri dan berkata, kamu kurang iman karena masalahmu ini begini. Kamu harusnya bisa keluar dari masalahmu. Kamu kurang iman. Hei, kita nggak ngerasain apa yang dialamin. Ini yang sering terjadi ketika di sekitar kita banyak orang yang jauh dan menghindar dari kita. Karena gara-garanya apa? Kita dihakimi oleh orang yang merasakan bahwa hei, kamu harusnya bisa. Yang maksudnya motivasi baik untuk membangkitkan iman atau untuk mengajak dia maju dan bangkit dari keterpurukan. Tetapi satu sisi apa yang dikatakan, yang disampaikan kadang-kadang kurang pas. Misalnya tadi, ayo dong kamu imannya ditambahin lagi. Jadi walaupun kelihatannya baik, tapi si orang pribadi yang mengalami keterpurukan berkata, wah emang kurang iman aku ini udah berdoa bener-bener, tapi ini masalahnya berat. Nah, itu dia. Banyak kalau kita lalui dan lihat sehari-hari berita sana sini, persoalan yang begitu peliknya, begitu luar biasa dahsyatnya. Ada orang yang berniat untuk melakukan kebaikan kepada seseorang, tetapi malah ditimpakan kembali atau dibalaskan dengan kejahatan. Ada cerita-cerita yang kita dengar. Ada juga yang seorang istri sudah benar-benar mengikuti dan melayani suaminya dengan baik, ternyata dia dituntut untuk dimasukin ke penjara. Dan ada lagi yang lain cerita bagaimana di sekolah dia dibully dan dibully. Bahkan ada pelecehan seksual. Dugaannya bahwa mereka mengalami dan akhirnya mereka mengalami bullying dan mengalami intimidasi dan mengalami trauma yang tinggi. Dan akhirnya kayak gimana sih ini? Nah, banyak orang punya masalah dan permasalahannya masing-masing menurut takaran dan rasa yang mereka alami. Sebab itu kita nggak bisa menghakimi mereka. Yang bisa kita katakan adalah mari kita dampingin dan kita temanin dan kita doakan buat mereka masalah-masalah yang sedang mereka alami. Nah, dari firman Tuhan kita mau belajar dari kitab kisah dari Yusuf. Ya, kalau mau tahu kan kita belajar dari Yusuf, yaitu anak dari Yakub. Dan Yusuf ini lahir di tengah-tengah keluarga Yakub yang mempunyai 12 anak. Dan di antaranya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari 4 istri. Wah, jangan ditiru yang ini. Karena memang Yusuf lahir dari keluarga Yakub yang saudaranya berbeda beberapa dari berbeda ibu. Tetapi mereka tetap berkeluarga bersaudara yang baik. Nah, yang menarik adalah ceritanya ketika berusia 17 tahun, Yusuf diberi oleh ayahnya jubah yang bagus banget, baju yang keren, indah banget. Kalau dibilang sekarang mereknya yang terbaru, yang mungkin merek yang paling hits, atau ada baju apa nih, Balenciaga atau Louis Vuitton, pokoknya keren pada saat itu. Nah, hal ini menimbulkan iri dan dengki dari kakak-kakaknya, dari saudara-saudaranya Yusuf. Dan mengakibatkan Yusuf akhirnya ditangkap dan akhirnya dijual dan dijadikan budak.
kepada para pedagang budak. Wah, ini mengerikan. Bayangin, your brother, walaupun bukan satu ibu, tetapi masih blood brother dari bapak, yaitu dari Yakub. Wah, ini bayangin loh, bondingnya tuh darah, sudah sedarah. Itu masih bisa terjadi ketika mereka merasa iri dan dengki kepada saudaranya. Dan ini yang kita harus belajar dan mengerti. Yang blood brother aja kayak begitu, gimana yang abang-abangan atau kakak-kakaan yang kalau dibilang, wah ini kakak rohani gua nih, ini abang rohani gua nih. Ya ampun, yang begitu apalagi punya kesempatan dan kans untuk bisa mengecewakan. Seperti saudara-saudaranya Yusuf, bisa mengecewakan. Karena apa? Ada faktor banyak hal, entah iri hati, dengki, ataupun ada emosional yang tidak bisa dikendalikan. Ini yang bisa terjadi. Ketika saya baca di sebuah artikel, ada foto. Ini ada seorang anak kecil, kurang lebih umur 8 tahun kurang lebih. Dia menggendong menggendong adiknya yang kurang lebih umur 4 tahun dan dengan berat yang kelihatannya sangat berat. Karena umur anak 8 tahun menggendong anak umur 4 tahun. Di saat itu dia sedang menggendong adiknya dan dia sedang mengantri atau menunggu untuk adiknya dikremasi. Bayangin, adiknya itu mati dan ada di belakang yang digendong sama dia dengan tidak dibungkus apa-apa, hanya dengan gendongan yang dilihat banyak orang adiknya sudah tidak bernyawa. Dan dia dengan rasa sedih yang luar biasa dan tahu anak 8 tahun bisa angkat anak umur 4 tahun kurang lebih berapa kilo, lebih dari 15 kilo mungkin. Dia gandeng, dia gendong, dia taruh di belakang dan dia tidak menunjukkan kesedihan dengan dia menahan tangisnya sambil menunggu giliran adiknya dikremasi dengan membuat bibirnya seperti digigit seperti ini. Dia tahan untuk tidak menangis sampai hampir kelihatan keluar darah dari bibirnya. Dan dia berkata, ini adikku, aku kuat, aku bisa angkat. Dan dia menunggu adiknya untuk dikremasi, dibawa untuk ke tempat kremasi. Wow, cerita ini membicarakan bahwa there is a power of love. Ada kekuatan di dalam cinta dan kasihnya. Nah ini dia. Kisah Yusuf pun sama. Kalau ada seorang anak yang tak punya adik meninggal dan dia sedang mengantri untuk adiknya dikremasi dengan kesedihan yang dia rasakan, tetapi dia tahan dengan menahan kesedihan di banyak orang supaya tidak terlihat sedih, karena dia mau menunjukkan bahwa dia mengasihi dan menyayangi adiknya, dan dia kuat membopoh dan menggendong adiknya sampai di tempat terakhir di perapian untuk dikremasi. Yang blood brother saja kayak Yusuf masih bisa konflik, masih bisa aneh-aneh, masih bisa gencatannya luar biasa, gencat menggencat ya. Karena iri, karena hati yang menyimpang, yang meleset. Nah, so gimana dengan kita? Itu sebabnya bayangin akibatnya Yusuf, dia ditangkap karena dia di rumah dijual sebagai budak dan ada di tempat tante Potifar. Dan apa yang terjadi? Dia difitnah, dia ditangkap dan dia masuk ke penjara. Dan selebihnya kita tahu bahwa Potifar yang membujuknya untuk melakukan enak-enak itu, katanya akhirnya dia difitnah. Dia tidak mau. Dia pergi lari daripada godaan setan. Dan yang terjadi, dia difitnah dan dia ditangkap. Dan dia masuk penjara, tetapi dia disayang oleh kepala penjara. Akhirnya dia diberi belas kasihan oleh kepala penjara dan menjadi orang kepercayaannya kepala penjara. Dan Yusuf juga memberikan tafsir mimpi kepada juru minum dan juru masak, juru makanan dari Firaun.
Dan apa yang terjadi, singkat cerita, akhirnya melalui menafsirkan mimpi, Yusuf diangkat menjadi raja muda Mesir yang sangat berpengaruh. Guys, you know what? Butuh 13 tahun melewati setiap badai persoalan dan kesulitan, kesesakan dan penderitaan. Sehingga Yusuf lika-liku kehidupannya dari seorang adik yang dibuang, yang dijual dan menjadi budak, dimasukin penjara sampai menjadi penguasa Mesir 13 tahun, yaitu 10 tahun jadi budak, 3 tahun ada di dalam penjara. Dari kisah Yusuf kita tahu bahwa gimana orang yang mau melihat bahwa iman percayanya kepada Tuhan yang mendriving, iman percayanya kepada Tuhan yang merepresentasikan. Ada orang ngomong banyak esensi. Yes, esensi bukan salah esensi kalau bukan itu terjadi dalam hidup kita. Esensi itu cuma ngomong tok, jadi pembicaraan saja, kata-kata saja, kalau kita gak pernah ngalamin. Tahu teman-teman, Daud butuh 20 tahun untuk menjadi raja dari ketika dia ditemui oleh Nabi untuk diketahui bahwa disampaikan bahwa inilah raja. Tahu, Musa butuh 40 tahun untuk masuk ke tanah. Wow, Yesus dalam pelayanannya 30 tahun. Dan masih banyak lagi yang proses-prosesnya berjalan tahun-tahunan. Dan mungkin masalah kita yang hari-hari ini berat banget, baru 1 hari kita alamin. Lihat, belajar dari Yusuf. Yusuf 13 tahun. Mungkin yang bulanan udah punya masalah bulanan, tahunan. Ya, berapa tahun sampai di berapa tahun? Yusuf 13 tahun menunggu dalam proses yang gak gampang. Dan susah itu. Dan teman-teman, ini yang kita mau belajar dari sini. Bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. He is so good. Yes, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan sempurna dalam rancangan dan rencananya. Khotbah minggu lalu yang Kak Don kasih tentang rencana dan rancangan Tuhan. Di dalam kekekalan sudah direncanakan. Dan dia tahu semua itu rancangan dengan sempurna, lengkap dari alfa sampai omega. Bagaimana dengan hidup kita? Sebab itu kita nggak bisa bilang semuanya kayaknya nggak boleh, nggak akan bisa begitu. Kayaknya hidupku tuh rusak, kayaknya nggak ada lagi harapan. Atau kita nyalain Tuhan gara-gara Tuhan semua. Katanya begini, katanya hidupnya dengan esensinya begini. Tapi prakteknya nggak begini. Nah, mana Tuhan? Dia tuh, saya dihakimin sama mereka. Saya diomongin begini, katanya kurang iman. Padahal bagaimana hidup saya sudah taruh iman percaya kepadamu Tuhan. Jadi gimana? Bahkan orang yang percaya samamu saja bisa gitu ke saya. Terus gimana dong saya? Ini semua salah Tuhan. Wah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ngeri kan? Padahal, no. Rancangannya udah kekal, dalam kekekalan tuh sempurna. Dia tahu karena Alfa dan Omega. Dia sangat tahu dan sangat mengerti. Dan ingat, dalam setiap masalah persoalan kita, tidak ada satu waktu di mana Allah kekurangan kuasa untuk memberikan kita rancangan atau berkatnya atau pertolongannya supaya kita boleh mengalami pemulihan. Amin. Catat baik-baik. Gak ada satu waktu Allah kekurangan kuasa untuk dinyatakan supaya kita boleh mengalami pemulihan. Gak ada. Karena Tuhan tahu dan mengerti dari awal sampai akhir. Amin. Lihat apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena siapa? Karena Tuhan yang sudah mengatur, merancangkan. Dan kita juga meresponi dengan luar biasa. Karena itu adalah wujud dari rasa kasih. Atau bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan hidup
untuk menyenangkan hati Tuhan. God centris. Dan kita belajar seperti Yusuf. Persoalan yang kita alamin baik itu di kantor, baik itu di kampus, baik itu di sekolah, ataupun di rumah. Belajar dari Yusuf yang pertama, membawa Tuhan ke negeri asing. Atau artinya membawa Tuhan di mana tempat engkau ditempatkan hari ini. Dan yang engkau lagi alamin masalahmu. Bawa Tuhan di situ. Dan libatkan Tuhan dalam prosesnya. Supaya kita boleh mengerti bahwa persoalan kita di dalamnya. Ada Tuhan yang kuat, yang mampu dan sanggup menolong hidup kita. Amin. Yes. Jangan lupakan Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan Allah yang baik. Amin. Dan yang kedua, mari kita menjauhkan dosa dan kejahatan. Kalau mungkin anak muda sekarang disodorin dengan pencobaan Tante Potifar. Mungkin kalau yang kita lagi tahu lagi ngetrend sekarang kayak tante siapa itu yang di YouTube, yang diundang di podcast A, podcast B, podcast C. Si Tante E atau si Tante yang mana. Bayangin ketika kita disodorkan dengan pencobaan, ayo with me. Wah, ada yang mungkin nggak kuat. Tapi ada yang no, I go, aku pergi, nggak mau. Nah, mengambil sikap sama seperti Yusuf, menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan. Kenapa? Kejadian pasal 39 ayat 10 menjelaskan bahwa kejadian istri Potifar kepada Yusuf itu bukan cuma sekali loh terjadinya, tapi berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Dengar baik-baik. Pencobaan yang dialami Yusuf bukan cuma satu kali itu, tapi berulang-ulang kali dan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya apa? Itulah yang dialami Yusuf dan dia tetap bertekun, tetap percaya dan tetap mengasihi Tuhan dan mengatakan bahwa hidupku adalah milik Tuhan dan aku tidak mau mencemarkannya dan memberikan diriku untuk mengikuti si Tante Poti ini. No. Dan akhirnya Yusuf menjauhkan diri dan dia menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan. Sebab Yusuf adalah seorang yang taat atau takut akan Tuhan. Ingat baik-baik. Definisi yang paling praktis ya, yang paling kita deket deh arti dari takut akan Tuhan tuh di Amsal 8 ayat 13a. Itu takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dan mencintai kebenaran. Jadi kalau kita tahu ada sebuah kejahatan atau hal yang jahat di hadapan kita, mari kita coba usahakan mari kita coba belajar untuk kita menjauhi itu. Tapi kita mencintai kebenaran. Amin. Dan inilah yang membuat Yusuf hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap baik dalam hidupnya. Amin. Yang ketiga, Yusuf tidak menyimpan akar pahit dalam hatinya. Kesulitan apa yang membuat engkau akhirnya mengatakan Tuhan itu tidak ada? Kekecewaan apa yang membuat akhirnya engkau meninggalkan Tuhan? Kesedihan apa yang akhirnya engkau menyalahkan Tuhan? Tahukah bahwa Yusuf bisa jadi orang yang berpangkat tinggi dan dia mengalami proses semuanya itu? Sampai akhirnya dia punya anak dua, dia berikan nama anaknya yang pertama adalah Manasye, yang artinya apa? Allah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan rumah Bapakku. Manasye ini mengingatkan Yusuf supaya Yusuf tahu bahwa no. Allah sudah membuat aku lupa akan masa kesukaran itu. Dan yang kedua Efraim, artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Artinya adalah Allah membuat aku berbuah lebat. Jadi teman-teman, gak ada alasan kita untuk menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena prinsipnya adalah pada pilihan kita. Bahwa kita tahu kita diciptakan dalam kekekalan dengan sebuah tujuan. Dan kita tahu bahwa di dalamnya Tuhan yang bersama-sama dengan kita yang
mengerti dari awal sampai akhir, menunggu kita bagaimana kita merespon dalam masa kesusahan, kesesakan, kesedihan, kekecewaan. Apakah kita datang kepada orang yang tepat atau kita datang kepada Tuhan? Pilihannya pada kita. Menurut kita orang yang tepat kita datangin adalah, wah ini Kakak Rohani nih, wah nggak taunya Kakak Rohaninya ember, dan nggak taunya udah ember ngomong ke sana sini. Aduh, apa yang terjadi? Dia malah drop depresi. Bahkan ada yang ngomong kepada hamba Tuhan, nggak taunya hamba Tuhannya sampai dijadiin bahan khotbah. Aduh, mengerikan. Ini yang tanpa disadari teman-teman, bahwa tidak semua orang yang saat ini mengalami kesulitan dan kesesakan mengerti bahwa Tuhan itu sudah punya jawaban dari setiap persoalan kita. Tapi yang Tuhan mau kita mengerti adalah, maukah engkau count on Him, mengandalkan Tuhan, bukan ngandalin pundak ataupun kekuatanmu, tapi ngandalin Tuhan. Kepintaranmu gak bisa menolongmu, kekuatanmu tidak bisa mampu untuk melindungimu, tetapi semua yang ada di dalam kekekalan yang Tuhan punya dengan kuasanya sanggup menolongmu, karena Dia sudah ciptakan dan Dia sudah rancangkan. Amin. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi ungkapan isi hati Yusuf ketika dia memberi nama anaknya, ketika dia beri nama Manasye dan Efraim. Karena di sini kita lihat hati Yusuf yang sangat lembut dan tidak mau menyimpan akar pahit kekecewaan dalam hatinya. Tapi Yusuf memilih untuk bahwa Tuhanlah yang merancangkan yang besar dalam hidupnya, yang dia akhirnya boleh meresponi dengan baik, dan dia boleh menerima apa yang menjadi berkat dalam kehidupannya. Amin. So guys, saya nggak tahu masalah kita seperti apa, dalam hidup kita seperti bagaimana. Tapi yang saya tahu, Tuhan lebih besar daripada setiap masalah kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, dan Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, seperti Daniel, kalaupun kami harus masuk dalam tungku perapian, kami akan tetap berkata Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin kami akan dihina, kami akan dijauhi orang, tetapi kami akan tetap berkata Tuhan itu baik. Karena Tuhan, rancangan-Mu sempurna, bahkan Engkau memanggil kami dengan sebutan yang khusus buat kami, sebagai anak-Mu, sebagai kekasih hati-Mu, dan kami percaya Tuhan, karena semua yang Engkau taruh dalam hidup kami menjadi berkat buat hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap teman-teman yang mendengarkan hari ini, tidak satupun luput di antara mereka berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you. See you next Sunday or next year. Bye.